Yang saya tanya data yang Anda katakan itu di mana? Ketika saya tanyakan ke Edis, datanya di mana? Deritamu, kata Edis. Di situ Deritamu adalah kalau malaikat. tinggal ditulis aja malaikat gitu. Kan gitu. Ya namanya Apa perwakilan. susahnya sih? Kan gitu, apa susahnya? ya. Sekarang kita lihat di antara para Allah. E-nya juga kecil. Nggak ada huruf Ya, besar karena huruf kecil di sini. Ya karena masalahnya saja nggak bisa 2 Yohanes 1 Yohanes 5:7 tadi itu. Nah itu merujuk kepada kebagaimanaan Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Allah menyatakan dirinya sebagai Anak yang disebut Yesus Kristus, dan Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus. Itu kebagaimanaan. Nah kalau merujuk kepada hakikat bukan 3 Allah dan bukan 3 Tuhan. Nah kalau kita memahami Tuhan itu adalah nama gelar, itu gelar, ya itu gelar. Baik. Silakan. Bang, yakin Anda Allah satu aja di kitab Anda? Yakin? Oh, yaudah. 1 Korintus 8 ayat 6 sudah jelas. Kalau gitu coba Anda buka Mazmur 82 ayat 1. Ya sudah, Bapak Ustadz aja bukalah. Baik, saya bukakan ya. Ya, Dan saya silakan. bertanya, ya. Nih bentar, saya buka dulu Mazmur. Ya. Bentar ya. 82 ayat 1. Nih, saya bacakan dulu sama Anda nih ya. Silakan. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Oke? Ya. Di antara, lihat nih, para Allah. Ya. Ia menghakimi. Kalau kosakata para, Bang, itu pasti ada banyak ya. Ya. Iya. Sekarang saya mau tanya, ada berapa Allah di sini? Nah, oke. Di situ kata Allah di situ, ya, itu bukan itu A-nya kecil itu merujuk kepada malaikat, penguasa, itu bukan merujuk kepada Allah itu yang benar. Itu situ dikatakan dari awal. Ya kan? Ya, dia datang. Nih. Allah berdiri di dalam sidang ilahi itu kan? Ya kan? Di Allah antara itu merujuk kepada Allah. Nah, kalau berdiri di hadapan para sidang ilahi itu merujuk kepada ya penguasa malaikat, karena penguasa dan malaikat juga bisa disebut malaikat Allah juga, itu perwakilan Allah. Bang, kalau itu jawaban Bang udah basi sama saya Bang. Ya. Itu cuma alasan Kristen sama Edis. Kau mau membedakan Allah di sini ya. Allahnya huruf besar. Di sini kau bilang Allahnya huruf kecil ya. Oke. Sekarang lihat nih Bang ya. Lihat kodenya ya. Allah huruf besar. Kodenya 0430, oke? Ya. Ini Allah huruf kecil. Kodenya berapa? 0430. Bahasanya sama. Ya, nggak beda. Bahasa apa? Nih ya. Bahasanya Elohim. A huruf besar ya. Nah, di antara para Allah, A huruf kecil ya. A huruf kecil ya sama Elohim juga. Ya, makanya Pak Ustadz, Elohim juga bisa disebut kepada penguasa, malaikat bisa disebut. Nah, artinya apa, Bang? Allah huruf besar dengan huruf kecil tuh sama, ya. Ya, samanya di mana? Memang sama. Ya kata kau beda, ini merujuk ke ini merujuk ke malaikat, sedangkan ini merujuk ke Tuhan. Ini Ya, Tuhan, ini Tuhan, sama. Allah, ya di situ Allah yang dimaksudkan di situ, Allah yang kecil itu merujuk kepada, bisa dikatakan merujuk kepada malaikat, karena malaikat bisa disebut Allah. Bang, Dan saya mau tanya, juga bisa disebut Allah. di mana data kau? Ya, di mana data kau? Para Allah di Mazmur 82 ini, para Allah ini merujuk ke malaikat, mana datamu? Nah, itu saya menjelaskan secara universal kepada Pak Ustadz. Penjelasanmu dari mana? Saya udah bilang penjelasan kamu kayak gitu. Hanya merujuk kepada malaikat, tapi merujuk kepada penguasa. Bang, gini, saya kasih tahu dulu ya. Kemarin saya tanyakan sama Edis,
Allah di sini kata Edis ya merujuk kepada malaikat. Dis, di mana ya Allah di sini merujuk ke malaikat? Apa Edis jawab? Gak bisa, ngarang dia. Ya, kalau di Makanya saya tanyakan datanya di mana gitu. Nah, itu makanya saya jelas kepada yang dijelaskan Edis itu benar, tetapi di konteks itu bukan merujuk kepada itu merujuk kepada penguasa yang akan menghakimi. Makanya ayat 2, ayat 3, 4, 5 sampai 6 itu sudah jelas di situ. Ya. Bukan Datanya di mana? Itu yang saya tanya, Bang. Yang saya tanya data yang Anda katakan itu di mana? Ketika saya tanyakan ke Edis, datanya di mana? Deritamu, kata Edis. Deritamu kalau nggak percaya katanya. Ya, oke, itu kan urusannya sama Edis itu ya. Tapi ayat pertama itu Ya. Allah datang, coba mundur ke belakang. Pertama, ya kan? Allah berdiri di dalam sidang ilahi. Itu kan berbicara, itu tempatnya di mana? Itu bicaranya itu kan di sorga. Terus? Halo? Di antara? Ya. Di antara para Allah. Nah, kalau dikatakan Edis itu, iya sebentar, karena benar yang dikatakan Edis itu, malaikat itu bisa disebut Allah, Elohim juga. Ya. Baik, gini Bang ya. Gini ya, kalaunya di antara para malaikat ya, nggak usah pakai para Allah ya. Nggak usah, seharusnya di antara para malaikat. Lah, itu kan jelas gitu, tekstual. Karena di sini bahasa aslinya Ibraninya sama, Elohim, maka alasan Anda para Allah ini malaikat nggak nyambung. Elohim Karena kepada malaikat penguasa, nah, itu perwakilan Allah. Nah, baik Bang. Allah Kalau kita lihat apa itu Elohim ya, Allah, Allahmu, Allah, Allahku, Allahnya para Allah, Allahnya Allah, Allahmu, ilahi para Allahnya. Nggak ada malaikat, nggak ada. Iya. Penjelasannya itu hanya sebutan kepada malaikat bahwa dia adalah anak-anak Allah dan juga dia adalah Allah. Makanya saya tanya, Anda menerjemahkan itu malaikat dari mana? Sedangkan penjelasan kitab Anda di situ bukan malaikat para Allah itu, tapi adalah Allah. Nggak ada malaikat. Begini Pak Ustadz, ayat pertama itu kenapa dikatakan itu di Edis mengatakan kemerujuk kepada malaikat? Ayat pertama, Allah berdiri, coba kembali ke awal dulu. Ini kan? Nih. Ayat pertama, Allah berdiri dalam sidang ilahi itu. Itu kan tempatnya kan di sorga. Nah, di antara para Allah itu kan. Nah, di situ kan makanya Edis menafsirkan itu bahwa itu adalah malaikat. Ya, kenapa? Di dalam sorga itu tidak ada makhluk yang lain, hanya malaikat. Bang, yang saya tanya, Edis dan Anda menerjemahkan malaikat itu referensinya datanya dari mana? Enggak, kita harus menafsirkan Allah di dalam sidang ilahi itu kan bicara di sorga kan? Iya, penafsiran Anda itu diambil dari mana? Itu yang saya tanya. Loh, maksudnya Allah itu kami tafsirkan malaikat itu diambil dari mana maksudnya? Iya. Sedangkan penjelasannya nggak ada buat malaikat itu ayat ya, nggak ada. Tuh nggak ada penjelasannya buat malaikat. Lalu Anda menafsirkan ini para Allah ini untuk malaikat, itu Anda ambil dari mana? Ya makanya baca ayat 2, 3, 4, 5, 6 itu. Apa? Nggak ada lagi nih ya, nggak ada lagi di sini. Berapa lama lagi kau menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Iya, itu kan konsep penghakiman kan? Ya iya. Sekarang saya mau tanya sebelum ke ayat 2-nya, karena ini ayat pertama. Para Allah Anda tafsirkan ini malaikat, ini dari mana Anda menafsirnya? Dari ngambil dari mana gitu loh? Saya hanya mengikuti begini.
ajukan edi sama saya hanya meluruskan. Nah di situ itu merujuk kepada penguasa sebenarnya. Penguasa apa lagi? Ya, penguasa yang akan menghakimi itu loh. Berapa lama kan ayat 2 itu? Berapa lama lagi kamu akan menghakimi? Itu perwakilan Allah di bumi ini. Ya, kamu akan menghakimi. Terus apa lagi ini? Lo bukan aku menghakimi, penguasa wakil Allah itu di dunia itu dia yang akan menghakimi itu loh. Bang, di sini nggak ada bicara Elohim dari Allah sendiri. Nggak ada di sini bicara konteks dunia, sidang ilahi. Kata Anda kan di surga. Oke, saya terima itu. Di antara para Allah ini di mana gitu? Anda tafsirannya itu ke malaikat tuh mana? Malaikat tuh Bang, malaikat tuh bukan penguasa, bukan. Saya bilang, saya terjemahkan, saya akan memberikan gambaran secara umum. Itu ya, malaikat bisa disebut Allah atau Elohim yang kecil itu, bisa juga disebut kepada penguasa, disebut Elohim juga kecil. Karena apa? Dia adalah wakil Allah, baik yang merujuk kepada malaikat, baik juga merujuk kepada penguasa. Coba Bang lihat di sini ya. Kalau alasan Anda silakan. Seperti itu, lihat ya. Nih. Nih ya. Elohimnya, Elohim, E-nya kecil ya. Sekarang kita lihat di antara para Allah, E-nya juga kecil. Nggak ada huruf besar huruf kecil di sini. Ya karena masalahnya E saja nggak dibesarkan ya bermasalah gitu. Dari mana membedakan huruf besar huruf kecil ini? Iya, itu hanya gara-gara E-nya kecil itu tidak dibesarkan karena kecil saja lalu jadi bermasalah gitu. Kan Anda kan membedakan. Anda membedakan A ini huruf besar. Di sini A-nya huruf kecil. Sedangkan aslinya ya yang huruf kecil E-nya kecil ya, yang huruf besar E-nya juga kecil. Nggak ada pembeda. Masalahnya E-nya besar tidak besar kau jadi masalah gitu. Ya iyalah jadi masalah. Dari mana alasan Anda ya? Alasan Anda membedakan huruf besar huruf kecil dari mana? Saya nggak membedakan karena tulisannya nggak tertulis huruf besar. Apakah artinya berbeda gitu? Artinya apa Bang? Ya huruf besar huruf kecil ini hanya alasan Anda. Loh, gimana sih? Kan gitu jadinya. Elohim itu berbeda artinya. Kalau Bang Elohim ya Elohim. Iya, kalau E-nya besar dengan E-nya kecil berbeda artinya beda atau bagaimana? Bang, jadi kalau A-nya besar dengan A-nya kecil, saya tanya dulu, beda nggak artinya? Ya, memang beda. Itu menunjukkan. Sekarang untuk terjemahan bahasa aslinya itu tidak dipengaruhi. Itu karena artinya sekarang baik, sekarang membedakannya itu dari mana? Membedakannya bagaimana? Maksudnya gimana sih? Iya, A besar dengan A kecil itu membedakannya itu seperti apa dan bagaimana alasannya? Ya, begini. Sebentar. Kalau di LAI diterjemahkan kata Allah itu menandakan bahwa itu adalah Allah. Yang sebenarnya kalau A kecil itu merujuk kepada malaikat dan juga penguasa. Kalau bahasa aslinya yang kamu bawakan tadi itu, karena apa itu ditulis E besar dan juga E kecil? Karena apa maknanya sama, terjemahnya sama, artinya sama. Baik. Tidak mesti harus saya jawab ya. Huruf. Ya, oke silakan. Bahasa asli tidak ada pembeda huruf besar huruf kecil. Kata Anda LAI ya. Ada pembeda huruf besar huruf kecil. Sekarang saya tanyakan, membedakan huruf besar dengan huruf kecil itu dari mana referensinya? Ya bukan masalahnya di mana referensinya, supaya orang tahu ya, karena maknanya sama itu harus dibedakan mana yang sesembahan dan mana yang tidak sesembahan gitu loh. Aduh, berarti itu asumsi Bang, nggak ada referensi.
Berarti itu asumsi, nggak ada referensi, ngarang namanya. Enggak, bukan sebenarnya asumsi, hanya menunjukkan supaya orang-orang pembaca mengetahui kalau ini merujuk ke hurufnya besar dari belakang itu merujuk kepada sesembahan. Kalau huruf A kecil itu merujuk kepada perwakilan. Nah, gini ya, kata Anda A huruf besar itu merujuk kepada sesembahan, A kecil merujuk kepada perwakilan, oke? Ya, ya. Nah, silakan. ini data dari mana gitu loh? Data dari mana pembedanya seperti itu? Iya. Bukan data, ini dijelaskan loh. Aduh, gimana ini? Lalu gimana kalau membedakannya A besar A kecil itu alasannya atau dari mana gitu terdapat gitu referensinya? Itu yang saya tanya. Nggak mungkin lah Begini. seseorang itu menuliskan dengan asumsi. Sudah, begini Pak Ustaz. Ah, Kalau tidak dituliskan A kecilnya sama semua, itu akan menjadi keliru. Makanya dibuat penegasan dari belakangnya itu ada tanda huruf A kapital. Ya, kalau sama penulisannya bagaimana kita percaya mana yang benar ini loh. Supaya pembaca itu tahu mana sesembahan dan mana perwakilan, supaya orang pembaca itu tahu gitu loh. Bukan masalah hanya referensi bagaimana. Itu hanya untuk memberikan. Ya, itu silakan. Kalaunya seperti itu Bang, makin bingung orang. Ya, seharusnya kalaunya dikatakan A kecil itu adalah malaikat, tinggal ditulis aja malaikat gitu. Kan gitu. Ya namanya Apa susahnya sih? Kan gitu, apa susahnya gitu? Begini, namanya perwakilan Allah itu harus juga dia disebut Allah, Allah kecil itu. Karena apa? Dia wakil Allah kalau kita merujuk kepada penguasa, dia adalah wakil Allah di bumi ini. Dia harus menggunakan kata Elohim itu. Itulah Bang masalahnya. Saya akan cari datanya, menjelaskan tanpa data ya sama aja asumsi kan gitu. Aneh juga Bang.